pendidikan Pancasila. Saya akan mempresentasikan hasil poster artikel saya yang berjudul Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia dan sekitar proklamasi kemerdekaan. Yang pertama ada periode pengusulan Pancasila. BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Pengusulan Pancasila pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI yang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Tokoh-tokoh dalam sidang BPUPKI diketahui memiliki 4 pembicara. Yang pertama ada Mr. Supomo, yang kedua ada Insinyur Soekarno, yang ketiga Mr. Muhammad Yamin, dan yang terakhir ada Ki Bagus Hadikusumo. Keempat pembicara tersebut memberikan pandangan masing-masing mengenai usulan tentang dasar negara. Yang kedua ada periode pengusulan Pancasila. Ketika Indonesia mempersiapkan kemerdekaan, menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia. Salah satu penyebabnya adalah takluknya Jepang terhadap Sekutu. Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Sehari setelah itu, 7 Agustus 1945, pemerintah penduduk Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi yang pertama ada pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk PPKI. Yang kedua, panitia itu rencananya akan dilantik 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang 19 Agustus 45. Dan yang terakhir ada direncanakannya 24 Agustus 1945 Indonesia dikemerdekakan. Pada 8 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil Jenderal Terauchi atau penguasa militer Jepang di kawasan Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon atau sekarang Ho Chi Minh, Vietnam. Ketika tokoh Indonesia tersebut diberi kewenangan untuk segera membentuk PPKI sesuai maklumat pemerintah Jepang pada 7 Agustus 1945. Setelah pulang dari Saigon, PPKI dibentuk dengan 21 orang yaitu yang pertama ada Soekarno, kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Rajiman, yang keempat Ki Bagus Hadikusumo, kelima Otto Iskandar Dinata, keenam Purboyo, ketujuh Suryo Hamijo, yang kedelapan Soetarjo, 9 Supomo, 10 Abdul Qadir, yang ke-11 Yap Suaning, yang ke-12 Muhammad Amir, yang ke-13 ada Abdul Abbas, Ratu Lagi, Andi Pangeran, Tuhar Hari, Igede Puja, Hamidan, Panji Sueroso, Wahid Hashim, Tur Muhammad Hasan. Amerika menjatuhkan bom lagi di Nagasaki pada tanggal 19 Agustus 1945 sehingga kekuatan Jepang melemah dan memaksa Jepang menyerah pada 19 Agustus 1945. Akibat dari menyerahnya Jepang adalah daerah bekas jajahan Jepang menjadi milik Sekutu termasuk Indonesia. Kekosongan itu dimanfaatkan oleh para tokoh nasional. Para pemimpin waktu itu segera mengambil keputusan politisi yang penting. Keputusan itu berupa melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dan mempercepat rencana kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang ketiga ada periode pengesahan Pancasila. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Diningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Saigon untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia sesuai janjinya. Namun siapa sangka Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat. Pada tanggal 14 Agustus 1945, mereka kembali ke Indonesia dan dari sinilah terjadinya pergolakan antara golongan muda dan golongan tua karena berbeda pendapat. Golongan muda menginginkan Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan, sedangkan golongan tua menunggu sampai tanggal yang telah dijanjikan oleh Jepang. Setelah melalui berbagai hambatan dan permasalahan, akhirnya tercetus juga proklamasi kemerdekaan pada tanggal 19 Agustus 1945. Teks tersebut ditulis oleh Soekarno dengan didiktekan oleh Muhammad Hatta pada dini hari